Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Trisna Yuliana, DRA MSI selaku dosen pembimbing utama, Bapak Dr. Senadi Budiman, DRS MSI selaku dosen pembimbing pendamping, Ibu Dr. Ance Murniati, SSI MSI selaku dosen penguji 1, dan Ibu Dr. Valentina Adimurti Kusumaningtyas, DRA MSI selaku dosen penguji 2. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Widi Fitria Zahra dengan NIM 321218118 dari Program Studi Kimia 2018. Pada kesempatan kali ini, Selasa 7 Desember 2021, saya akan mempresentasikan rencana penelitian saya tentang aplikasi karbon aktif cangkang kemiri untuk adsorpsi Ag dalam limbah cair laboratorium industri farmasi. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah fakta bahwa dewasa ini limbah cair telah menjadi permasalahan baik bagi kesehatan maupun bagi lingkungan. Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 51-10-H-10 1995, limbah cair adalah limbah dengan wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Limbah cair merupakan salah satu limbah yang banyak mengandung senyawa organik dan senyawa anorganik yang merupakan sisa bahan kimia yang digunakan dalam pengujian atau analisis. Bahan anorganik pada limbah cair umumnya terdiri dari bahan tersuspensi dan bahan logam yang terlarut. Beberapa material logam dominan tersebut adalah besi, tembaga, nikel, perak, kadmium, seng, aluminium, timbal, merkuri, dan kromium. Di samping perak yang telah menjadi logam berharga yang banyak dipakai dalam berbagai aspek seperti perhiasan, disinfektan untuk pengolahan limbah, serta produksi makanan, minuman, dan obat, ion perak menjadi salah satu kekhawatiran bagi kesehatan dan lingkungan. Telah dilaporkan bahwa dalam konsentrasi tertentu, perak dapat menyebabkan perubahan pigmen pada kulit sehingga kulit menjadi berwarna abu kebiruan. Kondisi ini disebut dengan istilah argyria. Selain itu, ion perak dalam jumlah berlebih juga dapat mengganggu ekosistem perairan. Berbagai metode telah dikembangkan untuk menjerap perak dari limbah cair, seperti presipitasi, resin penukar ion, elektrolisis, membran, dan sebagainya. Beberapa tahun terakhir, adsorpsi menarik banyak perhatian karena biaya yang murah, menghasilkan limbah buangan yang lebih sedikit, dan selektivitas yang tinggi bagi berbagai macam-macam logam. Berdasarkan studi literatur, berbagai macam adsorben telah digunakan untuk menurunkan dan mendapatkan kembali perak dari larutan atau limbah cair. Salah satu adsorben yang paling banyak digunakan adalah karbon aktif yang berpotensi menjadi adsorben berbiaya rendah dan berbagai bahan baku yang mudah didapatkan. Berbagai penelitian mengenai penggunaan biomasa seperti kulit padi, kulit jagung, tempurung kelapa, hingga serbuk kayu sebagai bahan baku karbon aktif juga telah banyak dikembangkan. Kemudian, kemiri merupakan jenis rempah yang tersebar luas di seluruh Nusantara. Kemiri terbagi menjadi daging biji atau karnel dan juga tempurung atau cangkang. Karnel kemiri banyak dimanfaatkan sebagai rempah, sedangkan cangkangnya biasa dimanfaatkan sebagai arang, namun pengaplikasiannya masih sangat jarang apabila dibandingkan dengan tempurung kelapa atau kulit padi. Cangkang kemiri menjadi salah satu limbah organik yang cukup limbah, tetapi masyarakat masih belum banyak memanfaatkannya sebagai karbon aktif yang murah dan efisien dalam proses pembuatannya. Hampir 65% bagian dari kemiri merupakan cangkang atau tempurungnya, dan pada bagian ini terkandung 49,22 hemiselulosa, 54,64 lignin, dan 2,07% abu. Hal ini menunjukkan bahwa kemiri atau cangkang kemiri berpotensi untuk dijadikan bahan baku pembuatan karbon aktif. Dari latar belakang, saya merumuskan 3 masalah, yaitu 1. Bagaimana karakteristik karbon aktif cangkang kemiri, kemudian bagaimana kondisi optimal karbon aktif cangkang kemiri pada proses adsorpsi Ag, dan yang ketiga, berapakah konsentrasi Ag dalam limbah cair laboratorium industri farmasi sebelum dan sesudah penambahan karbon aktif cangkang kemiri. Kemudian, dari perumusan masalah, saya menemukan tujuan yaitu mengetahui karakteristik karbon aktif cangkang kemiri, mengetahui kondisi optimal karbon aktif cangkang kemiri pada proses adsorpsi Ag, serta mengetahui konsentrasi Ag di dalam limbah cair laboratorium industri farmasi sebelum dan sesudah penambahan karbon aktif cangkang kemiri. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan
baik bagi penulis sendiri maupun untuk pembaca, serta memberikan masukan kepada industri farmasi dalam pengolahan limbah cair dengan metode adsorpsi menggunakan karbon aktif. Kemudian materi selanjutnya adalah state of the art. Jurnal pertama berjudul Adsorption of Silver Ions from Industrial Wastewater Using Waste Coffee Grounds yang ditulis oleh Chung Joon pada tahun 2017 dengan sumber Korean Journal of Chemical Engineering bereputasi Q2. Jurnal yang kedua berjudul The Utilization of Candle Nutshell Active Charcoal as Absorbent of Lead Ions in Used Oil yang ditulis oleh Sugiani dan kawan-kawan pada tahun 2021 bersumber dari Jurnal Akademika Kimia bereputasi S3. Judul yang ketiga, Comparison of Textile Dyeing Effluent Absorption on Commercial Activated Carbon and Activated Carbon Prepared from Olive Stone by ZCl2 Activation, yang ditulis oleh Mehmet Ugurlu dan kawan-kawan pada tahun 2009, yang bersumber dari Microporous and Mesoporous Materials bereputasi Q1. Jurnal pertama dari John yang ditulis pada tahun 2017 merupakan referensi yang saya gunakan untuk adsorpsi AG menggunakan adsorben dari biomasa. Pada penelitian ini, adsorben yang berasal dari 5 jenis kopi dari berbagai kafe di Gangneung, Korea dijadikan sebagai bahan baku adsorben untuk adsorpsi ion Ag di dalam limbah cair industri. Adsorben ampas kopi tidak diberikan perlakuan apapun atau tanpa aktivator. Kemudian dikarakterisasi menggunakan FTIR dan SEM. Dan dilakukan uji adsorpsi dengan berbagai variasi pH larutan. Kemudian dilakukan pengukuran konsentrasi analit pada sampel menggunakan AAS. Hasil yang didapatkan adalah ampas kopi digunakan untuk mengadsorpsi ion perak pada limbah cair industri. Kapasitas adsorpsi maksimal yang dicapai adalah sekitar 46,2 mg per gram dengan persentase penurunan sebesar 92,4% pada pH 6. Jurnal kedua berjudul The Utilization of Candle Nutshell Active Charcoal as Absorbent of Lead Ions in Used Oil oleh Sugiani et al. 2021. Di sini menjelaskan bahwa cangkang kemiri dijadikan sebagai bahan baku karbon aktif untuk adsorpsi Pb dalam oli bekas dengan aktivator ZnCl2. Kemudian karbon aktif yang didapatkan ditetapkan kadar air dan kadar abunya. Berbeda dengan jurnal pertama, di jurnal kedua ini tidak dilakukan karakterisasi oleh FTIR dan SEM. Setelah dilakukan penetapan kadar air dan kadar abu, kemudian dilakukan uji adsorpsi dengan berbagai variasi massa adsorben dan waktu kontak. Dan dilakukan pengukuran konsentrasi analit dalam sampel menggunakan AAS. Hasil yang didapat adalah arang aktif cangkang kemiri yang digunakan berfungsi sebagai adsorben. Berat optimal adsorben adalah 9 gram dengan persentase penyerapan sebesar 88,645% dan waktu optimal 3 jam dengan persentase penyerapan 90,716%. Jurnal ketiga adalah referensi yang saya gunakan dalam pemilihan ZnCl2 20% sebagai aktivator. Pada jurnal ini, karbon aktif biji buah zaitun teraktivasi ZnCl2 digunakan sebagai adsorben Remazol Red B dalam limbah cair tekstil. Impregnasi karbon aktif buah zaitun menggunakan ZnCl2 dengan berbagai variasi kadar, yaitu 10%, 20%, dan 30%, kemudian dikarakterisasi menggunakan BET dan SEM, dan dilakukan uji adsorpsi. Setelah itu, konsentrasi analit pada sampel diuji menggunakan spektrofotometer. Hasil yang didapatkan adalah karbon aktif biji buah zaitun yang diaktifasi oleh ZnCl2 20% menghasilkan luas permukaan yang paling baik, yaitu 790 meter persegi per gram. Materi yang selanjutnya adalah metode penelitian. Secara garis besar, pembuatan karbon aktif ini dimulai dengan buatan karbon aktif, kemudian aktivasi karbon aktif, karakterisasi karbon aktif, serta uji adsorpsi dan pengukuran sampel. Secara detailnya, cangkang kemiri dikarbonisasi pada suhu 700 derajat Celcius di dalam tanur, kemudian digerus dan diayak hingga didapat ukuran 100 mesh. Diaktifasi menggunakan ZnCl2 20%, disaring dan dipanaskan kembali pada suhu 300 derajat Celcius selama 2 jam, dan dicuci dengan air serta dikeringkan pada suhu 110 derajat Celcius selama 3 jam.
hingga didapatkan karbon aktif cangkang kemiri. Karbon aktif yang didapat kemudian dilakukan uji karakterisasi berupa kadar abu, kadar air, daya serap I2 berdasarkan SNI, serta dikarakterisasi juga FTIR dan SEM-nya. Setelah dilakukan uji karakterisasi, kemudian dilakukan uji optimasi dengan variasi massa adsorben dan waktu kontak sehingga didapatkan kondisi optimal penyerapan Ag ini. Setelah itu, diaplikasikan pada sampel limbah cair laboratorium industri farmasi sesuai kondisi optimal hasil uji optimasi yang tadi dan didapatkan hasilnya. Berikut referensi-referensi yang saya gunakan dalam pembuatan presentasi kali ini. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.